Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita dapatkan dipastikan di sini outputnya kinematiknya udah muncul seperti yang pada layar ini ya, ada das sekian dan seterusnya, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat outputnya, memastikan outputnya. Nah, kita perlu membuka lagi file JIS yang kita buat tadi ya. Kita buka ArcGIS lagi ya, kita buka ArcGIS lagi, kita buka ArcGIS. File ArcGIS yang kita buat tadi dasnya ya. Nah, karena kebetulan di UPRRMM untuk tugas ini kita hanya butuh untuk bagian hilir saja, bagian outflow paling terakhir gitu ya, maka yang kita butuhkan informasinya adalah informasi das bagian akhir aja. Oke, gimana caranya? Misalkan ya, ini dasnya kita ini hilangkan yang ini ya. Oke, kita munculkan das yang kita ekspor yang pertama tadi ya. Nah, seperti ini. Itu yang pertama, dibuka aja dulu. Terus yang kedua yang perlu dibuka adalah data di model params ini, lokasi hidrograf kita perlu buka. Ya, double klik seperti ini ya. Nah, bagi yang versi Indonesia, maka kemungkinan dia akan numpuk. Kemungkinan besar dia akan numpuk. Lakukan text to column lagi ya. Lakukan text to column habis itu. Ya. Setelah dilakukan text to column, ini mungkin bisa dihapus yang sesuatu yang nggak penting ini kita hapus saja ya. Yang lainnya karena kita butuh satu saja. Bisa langsung kita yang pertama mungkin namanya boleh hilir atau boleh jembatan atau apalah terserah. Hilir misalkan, hilir, lokasi hilir Sungai Ciliwung atau hilir Ciliwung gitu aja saya ganti, hilir Ciliwung gitu misalkan, seperti ini bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita masuk ke JIS-nya, kita coba lakukan identify pada das ini, das paling akhir. Das paling akhir, oh ternyata hydro ID-nya adalah 67. Maka kita ganti dengan 67 di sini ya. Terus di sini indeks sungainya kita ganti dengan -1. Diganti -1 saja. Kita save saja di sini ya, save. Oke. Setelah di save, di close saja. Masuk ke VS Code. Nah, masuk ke lokasi hidrograf tadi, data gambar. Yang perlu diganti atau yang perlu dilakukan adalah pastikan separatornya atau delimiternya ini adalah koma ya, pastikan koma. Jadi kalau tidak, kalian lakukan seperti yang tadi yang pernah dilakukan sebelumnya untuk data hujan dan data evaporasi dengan cara kontrol H kalau misalkan titik koma atau apalah misalkan titik 2 atau apapun itu diganti dengan koma seperti itu. Setelah itu baru jangan lupa di Ctrl S untuk save ya. Pastikan di save. Ya. Dan kadang-kadang Ctrl S tidak berhasil gara-gara apa? Gara-gara filenya masih terbuka. Pastikan filenya sudah terclose di Excel tadi yang dibuat tadi itu. Oke, setelah itu, setelah sudah dipastikan tadi itu, selanjutnya adalah post processing, tinggal di run saja. Di run, post processing, maka di sini akan muncul dua data. Data yang pertama outputnya berupa gambar. Ini gambarnya mungkin gambar hujan limpasannya, tapi kan yang dibutuhkan untuk perhitungan debit andalannya adalah di gambar CSV ini. Di data CSV ini, di data CSV, mungkin kita buka di sini ya. Kita buka di data CSV, di output CSV data ini. Ini datanya adalah berupa data harian, debit harian rata-rata ya di Sungai Ciliwung di sini datanya. Nah,
Bisa jadi outputnya itu kalau versi bahasa Indonesia, versi Indonesia gitu formatnya, maka ini nyambung, maka text to column seperti biasa. Selanjutnya dilakukan analisis ya, analisis. Sebenarnya pakai Python juga bisa nih dirubah menjadi dari hujan harian menjadi hujan bukan hujan, debit harian menjadi debit bulanan misalkan, bisa juga. Oke, biar bisa diganti menjadi debit andalan. Tapi kita pakai Excel saja, bisa kita simpan pakai Excel saja, kita save as dulu ya, pastikan save as dalam bentuk Excel, karena biasanya nanti kalau kita bikin rumus terus kita save ya, nanti rumus kita bisa hilang karena dalam bentuk CSV. Maka kita bikin di sini, mungkin kita bisa kita lanjutkan saja. Kita bisa bikin di sini dengan cara pertama ketik tahun 1998 sampai tahun terakhir ya, tambah 1 di sini sampai bukan 1998 dulu ya, kan bulannya ada Januari, tambah 1 di sini ya. Nah, seperti ini sampai tanggal 12 ya, 12 Januari, berarti ini di sini diblok semua, terus ditambah ini, ditambah 1 tambah 1 ya, ini di copy ke sini. Nah, seperti itu, diblok lagi, ini diblok semua, di copy paste sampai kita blok semua juga di sini sampai tahun yang terakhir ya, kontrol ini misalkan seperti itu ya, dan seterusnya sampai data terakhir misalkan seperti ini. Baik, katakanlah seperti ini ya. Terus yang berikutnya adalah jumlah hari ya. Hari di sini harinya kan kalau Januari itu adalah 31, Februari itu adalah if tahunnya adalah if, mod ya, mod tahunnya ini dibagi dengan 4 sama dengan 0, maka dia adalah 29, kalau enggak 28, seperti itu ya. Di sini apalagi, Maret itu 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, 31 Agustus, 30 September, 31 untuk Oktober, 30 November 31. Nah, sudah dapat ini. Oke, di copy saja ke bawah, di copy aja semuanya ke bawah. Nah, ini pada tahun 2029 hari ya untuk Februarinya. Ini blok semua mungkin ke atas, terus di copy ke bawah. Nah, dan seterusnya ya sampai tanggal tertentu ya, kita copy paste saja ini sampai tahun 2025. Ini kayaknya ada yang saya salah copy saya. Ini salah. Oke, baik, ini terkopinya salah ya. Oke, di sini baik, saya rasa itu cukup ya di sini. Sampai 2025 harusnya. Baik, katakanlah ini sudah hari. Nah, ini akumulatif di sini mulai dari 0, terus 0 ditambah dengan yang bulan sebelumnya, Januari, di copy saja ke bawah ya, seperti ini ya, akumulatif semuanya. Nah, maka untuk rata-ratanya sama dengan ya,
average ya, average rata-rata bulannya average. Offset di sini dimulai dari tanggal ini ya, dari yang paling awal F4 row-nya adalah akumulatif ini, kolomnya adalah 0, height-nya adalah hari ini, dan ininya width-nya adalah 1 ya. Oke, tinggal di blok ke bawah. Kita coba tes saja ya bulan ini dulu, Januari. Oh sorry, ini kebetulan mulainya khusus untuk yang tanggal pertama itu mulainya dari tanggal 1 ya. Tanggal 2, maka di sini adalah 30 saja ya. Khusus untuk data ini ya. Data ini. Selebihnya sama. Kita coba di sini cross check average, di sini average Februari Januari saja itu benar nggak 4 sama ya. Terus Februari saja kita cross check 2 dulu, 2 saja ya, 2 data saja. Februari sampai tanggal 28 sama enggak? Iya sama, berarti rumus kita udah benar ya. Oke, setelah itu di blok aja ke bawah ini semuanya ya, di blok ke bawah semuanya. Nah ini yang 00 ini berarti habis ya, kita hapus yang 2025 ya, mungkin kita habis sampai 2024 saja ya. Oke, setelah itu kita ganti tampilannya, jangan seperti ini, kita ganti berdasarkan tahun ke bawah, ke kanan itu bulan, dengan cara dibuat tabel seperti ini sampai tahun 2024 datanya ya. Terus ini 1 sampai 12 ya, sampai 12. Oke, sampai 12. Nah ini dapat ya 12. Maka selanjutnya adalah dilakukan dengan cara indeks, ketik indeks ya, indeks. Ini di blok semua, ini yang hasil tadi average itu di blok. F4, ketekan F4, koma atau titik koma bergantung ininya. Match ya, match, tekan 1, koma, kurung buka ini ya, yang mana, yang tahunnya F4 tapi dia tidak boleh ke kanan tapi boleh ke bawah, berarti yang di pagar ada, yang di dolar adalah hurufnya ya. M4 sama dengan tahun ini ya, tahun ini di blok F4 dalam kurung, tutup kurung, bintang, koma, tutup kurung buka, bulannya ya, ini bulan di sini dia tidak boleh ke bawah, berarti huruf angkanya yang di dolar sama dengan bulan yang ini ya, yang bulan yang ini F4, tutup kurung ya, koma 0 ya, enter. Nah seperti itu, maka akan kita dapatkan, misalnya kita cross check lagi ya, Januari 99 itu 23 benar ya. Kita coba cek kalau bulan Desember 99 15,54. Oke, sudah benar ya. Nah, saya rasa itu saja ya. Nanti selanjutnya prosesnya sama dengan perhitungan debit andalan ya. Perhitungan debit andalan prosesnya sama. Mungkin itu saja ya yang perlu
dibahas ya terkait dengan U per RMM ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.